Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tata surya. Yang pertama ada matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Inti matahari memiliki suhu sekitar 1,5 kali 107 yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Ada fotosfer yang memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Kromosfer memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya 2000. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Yang D ada korona, merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1000 dan ketebalannya sekitar 7000 km. Kedua ada planet dalam. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang. Planet dalam disebut dengan adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu terestrial, sebagian besar terdiri atas mineral tahan api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya. Yang ketiga ada planet luar. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian, yaitu planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan. Ada komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es metana dan amonia. Bagian-bagian komet ada inti komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Ada koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Yang terus ada ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Ada meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteorit mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak sekitar 42 km per detik. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Apabila meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut meteorit. Terus yang keenam ada asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut asteroid. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kondisi bumi, yaitu yang pertama ada bentuk bumi. Selama bertahun-tahun, para pelaut mengamati bahwa hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Begitu pula pada tahun 1522, Magellan telah membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Waktu itu dia mengadakan pelayaran dengan arah lurus, kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Astronot dari atas melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. Lalu ada rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Sedangkan kala rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Adapun akibat lain dari rotasi bumi adalah gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Lalu ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi yaitu sebagai berikut.
Ada terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Lalu kondisi bulan, bentuk bulan. Bulan berbentuk bulat mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Dampak dari pergerakan bulan ini adalahnya sebagai berikut. Yang pertama, pasang surut air laut adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Ada 2 jenis pasang surut pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Yang pertama, pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Lalu ada pasang perbani, yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Lalu ada pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi sekitar 27 hari yang disebut kala revolusi sideris. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan 1 putaran penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi sideris, yaitu 29 hari yang disebut dengan kala revolusi sinodis. Lalu ada fase-fase bulan. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Fase-fase bulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Yang kedua, bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4 sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya. Yang ketiga, bulan separuh terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya atau kuartir pertama. Yang keempat, bulan cembung terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya, yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Lalu yang terakhir, bulan purnama terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya kita dapat melihat bulan purnama. Lalu ada gerhana. Yang pertama, gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Terjadi 3 kemungkinan gerhana, yaitu gerhana matahari total terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Yang B, gerhana matahari cincin terjadi pada daerah yang terkena lanjutan sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Yang C, gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara dan bayangan kabur sehingga matahari kelihatan sebagian. Yang kedua, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bumi. Matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam mencapai 6 jam dan dalam hanya sekitar 40 menit.